Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dan pertemuan kali ini akan membahas penerapan teknologi keamanan pada Google. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Adriansyah Putra dengan NIM 190512140222 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Surabaya. Bahan-bahan materi pada video ini saya ambil dari laman resmi Google. Ya, linknya sudah tertera di bawah. Yang pertama ada enkripsi saat transit. Enkripsi memberikan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi untuk layanan kami. Saat Anda melakukan aktivitas seperti mengirim email, membagikan video, mengunjungi situs web, atau menyimpan foto, data yang Anda buat berpindah di antara perangkat, layanan Google, dan pusat data kami. Kami melindungi data ini dengan keamanan berlapis, termasuk teknologi enkripsi terdepan seperti HTTPS dan Transport Layer Security. Nah, di sini Google itu terdapat enkripsi. Seperti saat password kita, seperti kita melakukan login, berbagi data, lah itu semua terenkripsi. Jadi pihak lain atau bahkan Google sendiri itu tidak bisa melihat langsung itu apa yang terjadi. Itu semuanya berupa enkripsi seperti kata-kata yang sangat sulit untuk dibaca oleh manusia. Lalu ada infrastruktur cloud yang melindungi data. Dari pusat data yang dirancang khusus tidak kabel fiber bawah laut yang mentransfer data antar benua. Google mengoperasikan salah satu infrastruktur cloud yang dapat diandalkan dan paling aman di dunia. Dan infrastruktur tersebut terus dipantau untuk melindungi data Anda serta membuatnya tersedia saat dibutuhkan. Faktanya, kami mendistribusikan data dari dan ke berbagai pusat data, sehingga jika terjadi kebakaran atau bencana alam, data dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan stabil secara otomatis dan lancar. Nah, jadi di sini Google itu memiliki infrastruktur cloud atau awannya. Nah, itu data-data kita itu semuanya disimpan di sana. Nah, dan cloud mereka itu benar-benar aman meskipun ada kendala alam, maksudnya ada bencana alam gitu. Semuanya mudah untuk dipindahkan. Jadi dia juga punya backup khusus. Lalu ada deteksi ancaman. Kami terus memantau layanan dan infrastruktur dasar untuk melindunginya dari ancaman, termasuk spam, perangkat lunak, rusak, virus, dan bentuk-bentuk kode berbahaya lainnya. Nah, jadi ini sistemnya kayak seperti saat kita ingin mengupload file lewat Google Drive atau file-file yang ada di email saat kita ingin mengirim atau menerima yang terdapat sebuah file lah. File itu di-scan terlebih dahulu sama Google ya. Dia mendeteksi apakah ada ancaman seperti perangkat lunak atau virus atau bentuk kode lainnya, kode yang berbahaya. Nah, itu juga termasuk spam ini. Lalu ada juga kami tidak memberikan akses langsung ke data Anda kepada pemerintah. Kami tidak pernah memberikan akses backdoor atau rahasia ke data atau server kami yang menyimpan data Anda. Artinya, tidak ada entitas pemerintah, entah itu Amerika Serikat atau yang lain, yang memiliki akses langsung ke informasi pengguna kami. Pada kalanya kami menerima permintaan data pengguna dari lembaga penegak hukum. Tim hukum kami akan meninjau permintaan ini dan mengembalikan permintaan jika tidak spesifik atau tidak mengikuti proses yang benar. Kami sangat mengedepankan keterbukaan tentang permintaan data ini yang bisa dilihat di laporan transparansi. Nah, jadi Google itu tidak akan memberikan akses walaupun ke pemerintah jika tidak ada surat proses-proses validasi yang benar, tidak ada surat permintaan sesuai dengan prosedur dari Google itu sendiri. Lindungilah diri Anda dari serangan peretas dengan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah membantu mencegah siapapun yang tidak memiliki akses ke akun Anda dengan mewajibkan Anda menggunakan faktor sekunder di atas nama pengguna dan sandi untuk login ke akun. Misalnya, pada Google, hal ini terdapat berupa kode 6 digit yang dibuat oleh aplikasi
aplikasi Google Authenticator atau upaya aplikasi Google Anda untuk menyetujui proses login dari perangkat dipercaya. Untuk perlindungan terhadap phishing, Anda dapat menggunakan kunci keamanan phishing yang dicolokkan ke port USB komputer atau yang tersambung ke perangkat seluler menggunakan NFC, komunikasi nirkabel jarak dekat atau Bluetooth. Nah, di sini Google itu tidak hanya melakukan verifikasi dari password, tapi dia juga seperti OTP one time password, tapi dia juga memiliki OTP sendiri namanya Google Authenticator ini. Nah, atau kadang-kadang dia juga bisa ngasih OTP ke email atau nomor pengguna. Lalu ini juga ada enkripsi password data database. Password akun Anda tidak akan kami simpan berupa teks bunyi secara langsung, melainkan teks enkripsi dari password Anda. Maka database kami tidak mengetahui password bunyi Anda. Jadi di database itu misal password kalian 123456778 ya. Nah, di database itu tersimpannya bukan murni 123456778, tersimpan sebuah string atau kata-kata atau huruf-huruf itu yang sangat susah untuk dibaca manusia. Nah, itu biasanya bahkan untuk komputer itu susah untuk mengembalikan password menjadi password murni seperti 123456778 gitu. Biasanya autentikasinya dari menggunakan misalkan user memasukkan password 123456778. Nah, dia dienkripsi. Nah, setelah dienkripsi, jika hasilnya sama dengan enkripsi yang di password, maka Google autentikasi berhasil. Jadi bukan dari autentikasi dari database di-decode ulang atau dirubah kembali, itu sangat mustahil. Itu bisa jadi 123456778. Nah, ini verifikasi dua langkah ya tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi. Setelah lolos verifikasi pertama yaitu password, perangkat terpercaya Anda akan menampilkan notifikasi bahwa ada ingin login. Nah, di sini misalkan Anda login di komputer. Nah, di situ perangkat Anda atau handphone Anda itu muncul notifikasi bahwa perangkat ini laptop dengan IP sekian berada di lokasi sekian dan ingin berusaha login menggunakan email Anda. Apakah ini Anda? Nah, nanti Anda bilang ya atau tidak. Untuk verifikasi yang dua langkahnya, yang pertama password, yang kedua tadi notifikasi dari perangkat tadi. Nah, ini ada pemilihan akun. Ketika user lupa password, maka akan muncul beberapa opsi seperti gambar di samping. Nah, kita bisa menggunakan opsi pertama, yaitu Google akan memberikan notifikasi persetujuan untuk login pada perangkat telepon yang Anda percaya pada pengaturan akun. Nah, ini sistemnya sama persis seperti verifikasi dua langkah tadi ya. Nanti Google akan memberikan notifikasi ke perangkat apakah Anda ingin berusaha login ke, itu notifikasinya diberikan ke handphone biasanya, ke perangkat terpercaya kalian. Nah, lalu pada opsi kedua dan ketiga ini hampir sama ya. Google akan memberikan notifikasi persetujuan untuk login pada email pemulihan yang kita daftarkan di pengaturan akun. Nah, jadi gini, untuk yang opsi kedua itu jika kita lupa passwordnya, nanti kode verifikasinya atau OTP-nya itu biasanya dikirim ke email itu sendiri. Nah, kita bisa baca di perangkat HP yang sudah masuk di situ. Nah, atau pilihan yang ketiga itu kita menggunakan email pemulihan lain gitu. Jadi ini dikirim ke email lain yang email tersebut kita daftarkan sebagai email pemulihan di pengaturan akun Google. Lalu pada opsi keempat itu Google akan mengirimkan OTP atau one time password atau SMS ke nomor telepon yang kita daftarkan di pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun kan ada itu kita ditanyai untuk mengisi nomor telepon. Nah, itu gunanya nanti untuk opsi keempat, jadi kode verifikasi OTP-nya akan diberikan SMS ke nomor yang kita masukkan di pengaturan akun tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video kali ini. Saya Yusri Adriansyah Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.